Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya atas nama Faskal dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena dakwah dan budaya di masa kini. Nah, ketika kita bercermin pada kisah sejarah dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW yang sebenarnya juga merupakan gerakan menuju transformasi sosial, menuju pada tatanan transformasi global. Nah, dakwah itu sendiri dijabarkan sebagai gerakan pembebasan dari berbagai bentuk eksploitasi ataupun penindasan dan ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan. Dari sanalah kemudian terbentuk masyarakat yang memiliki kecanggihan transformasi dan juga kapasitas politik modern di masanya. Untuk itu pula, dalam rangka melahirkan masyarakat humanis di mana masyarakat berperan sebagai subjek dan bukan objek, dibutuhkan munculnya dai atau dai yang partisipatif yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk memahami berbagai masalah, menyatakan pendapat ataupun merencanakan prospek ke depan dan mengevaluasi transformasi global yang akan kita kehendaki, dan akhirnya masyarakat yang menikmati hasilnya tersebut. Nah, karakteristik dakwah tersebut juga ditandai dengan hubungan yang terbuka dan saling menghargai antara dai dan masyarakat. Dari isu sentral itu pula adalah masyarakat dan pengalaman mereka, bukan dai dan persepsinya. Nah, materi dakwah yang disodorkan dari luar kepada masyarakat untuk diinterialisasikan. Dari situlah masyarakat bisa didorong untuk memiliki kesadaran kritis memandang kehidupan serta memperbaiki keadaan. Nah, sementara konteks kehidupan di era globalisasi itu ataupun di era sekarang itu di mana masyarakatnya itu sudah semakin kritis, maka yang diperlukan adalah dakwah yang berorientasi kepada transformasi global dan yang bisa menerima keadaan zaman serta kemajuan teknologi dalam kehidupan kita, baik melalui penyadaran, pendidikan, dan dialog serta ilmu pengetahuan agar mampu menjadi perubahan secara struktural maupun kultural yang lebih baik. Nah, adapun strategi dakwah Islam yang mendasar dalam menghadapi era globalisasi bila kita rinci secara global, yang pertama itu adalah meletakkan paradigma tauhid dalam proses dakwah. Nah, artinya di sini bahwa tauhid itu sebagai kekuatan teologi dakwah yang akan dapat memperkuat strategi dakwah, karena dakwah itu merupakan sebuah ideologi yang berparadigma tauhid, karena akan diperjuangkan nilai-nilai mengenai kemanusiaan yang universal. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah perubahan masyarakat yang bermakna, yakni perubahan paradigmatik. Pemahaman agamanya itu ataupun arti gerakan dakwah merupakan suatu gerakan transformasi sosial yang dalam era globalisasi itu dituntut suatu semangat modernitas bagi manusia yang berkembang dihadapkan kepada kendala yang besar, yakni misalnya itu kemapanan dalam keberagamaan. Nah, hal ini seolah-olah sudah merupakan standar keagamaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah strategi yang imperatif, yaitu dalam dakwah itu artinya memiliki kemampuan menangkap ataupun mengetahui tanda-tanda misalnya tanda-tanda zaman seperti pada transisi sekarang, maka diperlukan memahami indikasi-indikasi ataupun adanya perubahan yang mendasar baik secara kultural maupun sosial. Nah, keagamaan dalam usaha membentuk dunia baru di era globalisasi seperti itu. Dan yang terakhir itu atau yang keempat itu adalah dakwah di era globalisasi. Artinya dakwah merupakan kegiatan yang dapat dilihat secara praktif ataupun teoritis. Artinya dalam hal ini dakwah itu dapat berkembang ataupun dapat dikembangkan dari segi ilmu dan juga prakteknya itu di lapangan seperti itu. Kemudian juga dakwah juga itu merupakan satu kesatuan dan saling mengisi, sehingga makin baik dari segi ilmu
akan makin baik praktek dakwanya, seperti itu. Nah, pengalaman praktek dakwah itu merupakan realitas nyata yang dapat dipakai memperbaharui wawasan keilmuan dakwah. Ketika kita menilai sendiri bahwa agama itu merupakan tatanan kehidupan yang mengintegrasikan manusia, konsep manusia itu dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, banyak sekali manusia tidak merasa bangga kalau tidak beragama, bahkan merasa tersinggung karenanya. Nah, dari sanalah agama diharapkan mampu menjadi motivasi dan dinamisator kehidupan manusia. Karena dari strategi tersebut dapat menjadikan manusia yang dinamis, yang ulet, kemudian yang tekun, kerja keras, dan lain sebagainya. Nah, dari indikator keberhasilan dakwah di era globalisasi ini juga termasuk informasi dan era industrialisasi itu, seperti dikatakan oleh sejarawan dari barat yang bernama W. Montgomery Watt. Beliau mengatakan ataupun menganalisa tentang rahasia kemajuan Islam itu. Beliau mengatakan bahwa Islam itu tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Dalam kata lain, Islam juga bisa menerima pemikiran sehat ataupun diartikan sebagai radikal, seperti itu, sebatas demi kemajuan peradaban Islam dan demi memperkaya hasanah keislaman. Nah, salah satunya itu dengan yang lain, seperti itu, antara Islam yang satu dengan Islam yang lain. Nah, dari sinilah dijalankan dalam satu tarikan nafas. Pengalaman syariat Islam itu sendiri sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Contohnya, indikator keberhasilan agama dalam transformasi global tersebut adalah apabila manusia mampu menemukan hikmah dan pelajaran yang baik sesuai dari objek dakwah pada setiap ajaran yang diembannya. Seperti itu. Nah, ketika kita menilai sendiri juga bahwa sebenarnya itu dakwah Islam itu di era globalisasi itu tidak mempertentangkan antara ilmu agama dan yang bukan agama. Bahkan justru dakwah harus mampu menciptakan agama Islam sebagai motivator dan dinamisator pengembangan keilmuan, seperti itu, kerja keras, dan bahkan sampai pada tataran amal soleh. Nah, di era globalisasi pula itu, atau di era sekarang itu, akan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, di mana akan terbentuk masyarakat kaya akan informasi. Dakwah Islam juga harus dihidupkan sesuai tuntunan zaman dengan berbagai perkembangan zaman. Perkembangan dakwah dewasa ini harus sejalan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan peradaban manusia, supaya dakwah Islam itu mampu untuk mewarnai keseluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di era globalisasi sekarang itu, seperti sekarang ini kan sudah barang pasti menjadi keharusan bagi juru dakwah untuk memanfaatkan segala bentuk teknologi yang ada untuk untuk mempermudah pencapaian tujuan dakwah dan sasaran dakwah itu sendiri. Nah, tanpa memanfaatkan media dakwah yang ada, dakwah tidak akan mengalami kemajuan, seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan teknologi juga yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya itu misalnya baik dari aspek keberagamaan, politik, maupun perubahan tradisi dalam masyarakat modern. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di era globalisasi di satu sisi membawa perubahan dan keuntungan besar dan luar biasa. Namun akan tetapi di sisi lain, perkembangan itu telah banyak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan globalisasi tersebut, nah, manusia itu membutuhkan alat kontrol sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Nah, yang misalnya itu yang syarat oleh berbagai macam tantangan dan problematika. Nah, alat kontrol tersebut tidak lain yaitu hanyalah satu agama. Nah, tanpa agama kan manusia tidak akan mampu mengendalikan segala bentuk persoalan yang muncul serta hantaman hawa nafsu dirinya yang dapat menjerumuskan pada kecelakaan diri, masyarakat, bahkan alam sekitar kita. Nah, ketika hal tersebut sudah terrealisasikan bahwa kita itu seperti halnya paham komunis, seperti itu. Ketika sudah diterapkan penerapan seperti itu, ataupun paham komunis telah gagal membawa penganutnya, misalkan contohnya itu penganutnya kepada kemakmuran, apalagi ketenangan jiwa itu.
Nah juga kapitalis dan materialis telah gagal pula mengantarkan penganutnya kepada kemajuan ekonomi yang tampak hanyalah kemewahan bagi kaum kapitalis dan penganiayaan terhadap kaum yang lemah. Nah secara jujur dapat kita katakan bahwa agama merupakan konsep yang paling ampuh dan sanggup memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Adapun dalam kancah kehidupan seperti sekarang ini telah banyak mengalami pergeseran nilai kehidupan manusia. Dakwah Islam dan pemantapan ajaran agama mutlak diperlukan dalam mengurangi kehidupan yang telah diserupi oleh paham jahiliyah di era global yang dianggap sangat berbahaya dibandingkan itu masa jahiliyah yang pernah ada sebelum Rasulullah SAW. Akhirnya sebagai umat yang hidup di era globalisasi sekarang ini, diharapkan umat Islam dengan dakwanya harus mampu bersanding dengan sains dan juga teknologi yang telah maju dengan cara menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang. Nah saat ini di samping memiliki iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.